siang hari ini membahas tentang kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Jadi ini merupakan percakapan pra-observasi untuk mengetahui hal-hal yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Sehingga dimohon kesediaan Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa ajukan sesuai dengan apa yang telah Ibu persiapkan untuk lakukan di dalam kelas. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, pertama adalah tujuan pembelajaran yang Ibu tetapkan untuk proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Oke, jadi materi yang kami bahas bawakan itu tentang interaksi sosial. Dari situ saya mengambil 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan interaksi sosial dan syarat dari interaksi sosial itu sendiri. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dari interaksi sosial, dan yang ketiga itu peserta didik dapat mengidentifikasi contoh dari interaksi sosial di lingkungan sekitarnya. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Peserta didik menjelaskan syarat interaksi sosial, lalu menjelaskan ciri dari interaksi sosial, dan yang terakhir mengidentifikasi contoh-contoh dari interaksi sosial. Yang berikut area pengembangan. Area pengembangan ini yang Ibu ingin kembangkan dari proses ini, itu area pengembangan di bagian mana dari proses pembelajaran? Dari area pengembangan yang saya ingin kembangkan itu di pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Jadi area pengembangannya itu dari segi pengetahuan siswa, kognitifnya ya. Oke, yang berikut boleh disampaikan juga tentang strategi pembelajaran yang Ibu terapkan sekaligus dengan model dan metode pembelajarannya. Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ya Pak. Terus model pembelajarannya PBL berbasis masalah, terus metodenya dengan diskusi kelompok, yang terakhir dengan presentasi dari kelompok masing-masing. Jadi strategi pembelajarannya pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasikan kompetensi sosial emosional, lalu model pembelajarannya itu pembelajaran berbasis masalah dengan metode diskusi kelompok dan presentasi. Lalu media-media pembelajaran yang telah disiapkan? Media pembelajarannya ada laptop, terus presentasi dalam bentuk PPT, terus buku pembelajaran, terus alat peraga kontekstual ya. Jadi nanti kan ada kelompok kinestetik itu, mereka akan memperagakan salah satu contoh interaksi sosial dengan alat peraga berupa bahan-bahan yang dilakukan untuk jual beli. Jadi ada minyak, ada sayur-sayuran, seperti itu Pak. Jadi singkatnya bahwa media pembelajarannya ada media pembelajaran dalam bentuk digital, buku teks pembelajaran, dan alat peraga kontekstual yang dimaksud itu untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa. Lalu kira-kira jadwal pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu itu kapan? Besok ya Pak, besok dari jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran ketiga. Jadi karena besok pagi berarti, sehingga saya mohon izin ketika Bapak atau Ibu melakukan pembelajaran di kelas, saya akan masuk untuk melakukan observasi. Jadi ya, mudah-mudahan proses pembelajarannya berjalan lancar sehingga harapan-harapannya bisa kita capai. Lalu yang terakhir dari percakapan kita, kira-kira yang Ibu rasakan dalam proses percakapan ini, adakah hal-hal positif yang Ibu dapatkan sehingga membantu Ibu untuk melakukan pembelajaran besok? Saya lebih diingatkan lagi supaya mempersiapkan diri lebih mantap ya, supaya besok pembelajaran itu mudah-mudahan berjalan sesuai yang saya harapkan Pak.
Oke, baik Ibu. Mudah-mudahan seperti yang kita harapkan bersama, harapan Ibu menjadi harapan saya juga. Jadi terima kasih, percakapan pra-observasi ini selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada saat Ibu telah melakukan proses pembelajaran di kelas. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke. Hari ini siapa saja yang hadir? Dede. Jadi hari ini Desi sakit Jeffrey-nya izin. Jadi dua orang kita hadir ya? Ya Ibu. Sekarang semuanya duduk. Terima kasih Ibu. Sebelum memulai pelajaran kita, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang mau bersedia? Saya Ibu. Oke Jesse, maju ke depan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya agama Katolik. Dalam nama Bapa, namamu kami puji, tinggi dan kebajikan segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Jesse. Tepuk tangan untuk Jesse. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau tahu perasaan kalian hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Untuk itu Ibu akan melakukan polling. Bagi yang punya HP, bisa buka WA grup kita dan langsung melakukan polling. Jadi pilih saja perasaan kalian hari ini. Ada yang galau, ada yang sedih, ada yang bahagia, silakan ya. Terus yang anak-anak yang tidak punya HP bisa ambil kertas di depan dan tuliskan, kemudian tempel di roda perasaan. Ibu persilakan. Berdasarkan hasil analisis polling dan yang tertempel di roda perasaan ini, ada 5 orang yang merasa bahagia hari ini, ada 3 orang yang merasa sedih, ada 4 orang yang merasa mengantuk, ada 11 orang yang merasa malas. Baik anak-anak, Ibu hargai perasaan kalian hari ini. Oke anak-anak, sekarang Ibu minta kalian semua duduk menghadap ke depan, tenang, rileks, fokus. Semua fokus mendengarkan alunan musik yang Ibu putar. Amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan ajukan kembali aktivitas saat bernafas. Rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Setelah mendengarkan alunan musik yang sangat merdu, bagaimana perasaan kalian sekarang? Lebih tenang. Ada lagi? Relax. Ada lagi? Lebih plong. Lebih santai. Masih ada yang malas? Tidak. Kita harus tetap semangat ya mengikuti pelajaran hari ini. Oke, untuk menambah semangat kita, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam ice breaking. Siapa yang bisa? Ayo. Oke, pimpin. Silakan ke depan kita tenang. Ayo semuanya berdiri semangat. Konsep. Jago terus seluas-luasnya. Ayo pimpin, tunjukkan pesonamu. Oke anak-anak, sekarang kita kembali mengingat keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ibu minta semua fokus ke slide di depan. Jadi keyakinan kelas kita ada 3. Yang pertama, disiplin. Sepakat? Sepakat. Kedua, tanggung jawab. Sepakat? Sepakat. Ketiga, aktif dalam pembelajaran. Sepakat? Sepakat. Jadi selama proses pembelajaran,
Kira-kira ada yang bisa tahu gambar di depan ini tentang apa? Yang tahu angkat tangan? Saya tahu. Oke, ini. Tahu gambar di depan apa? Tentang apa? Ada 2 orang yang sedang ngobrol. Oke, ada 2 orang yang sedang ngobrol. Ada lagi? Oke, ini. Ada 2 orang yang sedang berbicara. Oke, dari 2 jawaban teman ini sudah benar ya. Jadi gambar di depan ini menjelaskan ada interaksi sosial antara 2 orang. Ini bisa disimpulkan. Hari ini kita belajar tentang apa? Interaksi sosial. Tepuk tangan untuk kita. Jadi hari ini kita belajar tentang interaksi sosial. Nah, untuk mencapai materi ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Ibu minta 1 orang untuk membacakan tujuan pembelajaran. Siapa yang membaca? Oke, Femi. Peserta didik dapat menjelaskan interaksi sosial dan syarat interaksi sosial. Yang kedua siapa? Saya buat. Oke, ini. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Yang ketiga siapa? Oke, Sekar. Peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor interaksi sosial. Oke, jadi itu 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Siap untuk belajar? Siap! Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mata. Anak-anak, sekarang ibu minta yang punya HP keluarkan HP-nya, buka dulu kita polling lagi. Dan yang tidak punya HP bisa ambil kertas, tulis gaya belajar kalian. Jadi sesuai dengan karakteristik materi yang kita pelajari hari ini, kalian akan dibagi dalam 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar. Ada yang auditori, ada yang visual, dengan ada yang kinestetik. Sekarang dimulai. Ada yang pakai kertas dicatat dari depan. Oke anak-anak, berdasarkan hasil analisis dari polling dan yang tertempel di analisis kebutuhan belajar, kalian hari ini ada 3 kelompok ya, gaya belajarnya, auditori, visual, dengan kinestetik. Jadi kalian yang auditori 1 kelompok, kinestetik 1 kelompok, dengan visual 1 kelompok. Ayo kelompok masing-masing. Ayo. Oke anak-anak, sebelum kalian diskusi, Ibu ada surat cinta. Jadi masing-masing kelompok dapat 1 surat cinta dari Ibu. Nah, dari surat cinta ini kalian harus pertanggungjawabkan di presentasi ya. Jadi dalam surat cinta ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Untuk satu-satu orang untuk ambil surat cinta ini. Yang auditori, silakan dibuka ya. Yang kinestetik, yang visual. Oke, masing-masing buka surat cintanya dan mulai kerjakan kelompok. Oke, mulai mau dijalankan. Ini minyak gorengnya gede. Masak. Dek, sayurnya dek. Sayurnya setrika berapa, Bu? 15.000 dek. Aduh, mahal sekali. Bisa dikurangi, Bu? Udah bisa, tadi saya beli 3 setelah itu harganya 10.000. Jadi saya jualnya harus 15.000 supaya saya untung 5.000 dek. Ada mau beli berapa? Saya mau beli 2 ikan. Oh kalau begitu, ambil saja dek. Terima kasih dek. Oke anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke presentasi. Yang pertama Ibu beri kesempatan kepada
dalam bentuk gambar. Teman-teman bisa memperhatikan gambar poster di samping saya. Gambar yang pertama terlihat dua orang yang sedang berjabat tangan. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara individu dengan individu. Gambar yang kedua terlihat ada seorang dosen yang sedang berbicara dengan dua orang mahasiswa. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok kinestetik akan melaporkan hasil praktikum kami. Pada teman yang membawakan, saya persilakan. Oke teman-teman, dari interaksi yang kami lakukan di pasar dapat disimpulkan ada beberapa ciri-ciri interaksi sosial. Ciri yang pertama adalah jumlah pelakunya lebih dari satu orang, biasanya dua atau lebih. Ciri yang ketiga adalah adanya komunikasi. Ciri yang keempat yaitu adanya hubungan keluarga. Teman-teman, itulah ciri dari interaksi sosial. Yang sertifikasi dari kami, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Masuk ke kelompok. Auditori, kita tentang kelompok tadi. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi teman-teman, hasil diskusi kami kami tuangkan ke dalam bentuk video. Silakan teman-teman membuat video dan akan menonton dan mengikuti video yang sudah kami pilih. Selamat menonton. Oke anak-anak, dari hasil praktek yang sudah dilakukan teman, dari video yang sudah kalian nonton, dari hasil diskusi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Oke, Sekan, silakan. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ada dua syarat dalam interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial, dan yang kedua, komunikasi. Dari saya kembalikan. Oke, sini silakan. Ada beberapa ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih
ciri-ciri interaksi sosial. Ayo siapa bisa jawab dari kelompok mana? Pada saat memasak di dapur. Oke, jawaban benar. Oke, dari semua jawaban disimpulkan yang pemenang dari grup Liverpool. Tepuk tangan. Ayo, siapa? Femi, tepuk tangan Femi. Ayo David. Teman-teman, mana mataku? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Oke, ini ada surat cerita lagi dari masing-masing pemain andalan. Di depan sini ya. Jadi perwakilan dari masing-masing grup untuk satu orang melakukan tendangan, ya. Dan lakukan tendangan yang menurut kalian terbaik, ya, bisa mengalahkan pemain andalan kalian. Pertama ibu minta dari grup Barca. Oke, ditendang sampai ke dagu dan pilih salah satu suratnya, ya. Oke, dari anak-anak, surat cerita dari pemain andalan kalian sudah ada di kalian masing-masing, ya. Itu kalian bawa ke rumah, kerja di rumah. Dikumpulkan minggu depan di pelajaran di PS, ya. Jadi bentuk tugasnya itu kalian buat sebebas-bebasnya. Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk tulisan, bebas, ya. Dalam bentuk apa saja. Dikumpulkan minggu depan. Selanjutnya, itu bisa bagikan dari kertas refleksi, masing-masing tulis dan tempel di paparan refleksi. Oke anak-anak, jadi refleksi yang kalian tulis itu tujuannya supaya untuk pembelajaran selanjutnya kita lebih baik lagi dari hari ini. Bisa toh? Bisa. Oke sekarang siap ya, kita berdoa. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya di minggu depannya. Oke. Ibu Eva. Oke, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, karena seperti yang kita tahu bersama bahwa Ibu telah melaksanakan pembelajaran dan telah diobservasi oleh saya, sehingga pada percakapan ini kita akan melakukan refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan sebagai panduan. Jadi mudah-mudahan Ibu dalam keadaan yang sehat ya, semangat. Pertanyaan yang pertama, dari proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan, adakah hal-hal yang bisa Ibu sampaikan kepada saya mengenai kelemahan ataupun kekuatan yang Ibu bisa ambil dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Baik Pak,
ada beberapa kendala sebenarnya yang saya hadapi selama proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Salah satunya itu manajemen kelas yang kurang baik, ya, kurang tepat. Seperti pembagian kelompok sesuai gaya belajar, ternyata yang saya lakukan kemarin itu tidak tepat. Dilihat beberapa siswa itu kurang aktif dalam pembagian kelompok yang saya lakukan itu, terus manajemen waktunya juga masih kurang tepat juga. Oke, baik, jadi tarik benang merahnya itu mungkin bahwa pembelajaran yang dilakukan itu pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan 3 diferensiasi pembelajaran, mulai dari proses, konten, dan produk. Lalu Ibu juga menetapkan diferensiasi melalui gaya belajar anak. Jadi menurut Ibu kinestetik, auditori, dan visual itu kurang terlalu mengakomodir siswa. Oke, baik. Pertanyaan yang berikut, area pengembangan Ibu kan pengetahuan. Jadi kira-kira apakah area pengembangan pengetahuan yang Ibu tetapkan sudah memenuhi tujuan pembelajaran? Kalaupun sudah, Ibu bisa jelaskan adakah ketercapaian seperti apa? Kalau belum, itu kendalanya atau hasilnya seperti apa tentang area pengembangan? Jadi sebenarnya dari tujuan pembelajaran yang saya tetapkan itu, akhirnya area pembelajaran yang saya mau targetkan itu pengetahuan dari siswa itu sendiri. Ternyata selama proses itu ada hanya beberapa siswa itu belum mencapai itu, Pak. Mungkin karena tadi ada beberapa kendala yang saya hadapi itu saja sih, Pak. Jadi karena kelemahan-kelemahan yang sudah Ibu jelaskan, sehingga area pengembangan pengetahuan itu tidak seluruh siswa terakomodir, sehingga ada beberapa siswa yang perlu pendampingan lebih khusus. Oke, baik Ibu. Kira-kira lewat penjelasan Ibu yang sudah terperinci dan jelas tadi, mudah-mudahan Ibu sudah mengetahui apa yang harus diperbaiki ataupun apa yang harus lebih ditingkatkan lagi. Kalau bisa mungkin tindak lanjutnya untuk memperbaiki atau menguatkan yang sudah baik itu bisa Ibu jelaskan. Kedepannya mungkin saya bisa melakukan pembelajaran mandiri, mungkin melalui PMM, bisa juga terus mungkin bisa melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, supaya kedepannya saya bisa melakukan pembagian kelompok itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari siswa, gitu Pak. Siap. Jadi belajar mandiri untuk pengembangan kompetensi dan kolaborasi serta koordinasi dengan rekan sejawat. Oke, Ibu, pertanyaan yang terakhir, dari semua rencana yang telah Ibu sampaikan, kira-kira dibutuhkan adakah pihak-pihak lain yang dibutuhkan untuk membantu Ibu dan terlibat dalam menyukseskan segala perencanaan yang Ibu telah buat? Jadi ada beberapa pihak yang mau saya libatkan di sini. Yang pertama itu kepala sekolah sendiri selaku pimpinan di lembaga ini, terus rekan sejawat tadi melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, terus juga saya mau kolaborasi juga dengan orang tua, sehingga perkembangan anak itu tidak berhenti di sekolah, mungkin bisa dilanjutkan di luar lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga juga, Pak. Oke, jadi kepala sekolah sebagai penanggung jawab lembaga pendidikan, rekan sejawat dan orang tua sebagai pengawas perkembangan pendidikan anak di rumah. Yang terakhir Ibu, kira-kira sebagai satu bentuk komitmen, segala rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan itu dimulainya kapan? Saya maunya sesegera mungkin supaya target saya untuk pembelajaran berikutnya itu saya sudah terapkan sesuai, sehingga pembelajarannya berlangsung baik, terus pembelajaran itu juga disesuaikan juga dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Oke, jadi waktunya sesegera mungkin sehingga bisa secepat mungkin diterapkan di dalam kelas. Oke Ibu, karena kita kehadiran tengah-tengah kita kehadiran pengajar praktik, sehingga pada kesempatan berikut saya berikan kesempatan kepada Pak pengajar praktik, Pak Albert, untuk memberikan beberapa poin penting kepada kita. Baik, terima kasih Pak Yardi. Salam dari penggerak angkatan 10. Ibu tadi sudah
observasi oleh Pak Kevin dan sekarang pada proses pasca observasinya. Dan tadi saya lihat diskusinya sudah bagus. Pada prinsipnya begini, yang mau saya katakan bahwa observasi ini tidak sedang menilai, tetapi kita sama-sama belajar. Di situ ada terjadi proses kolaborasi di sana, sehingga Pak Ferdi juga selaku observer bisa belajar dari apa yang Ibu buat. Dan ketika dalam diskusi pasca observasi ini juga kita sama-sama saling belajar, saling diskusi, dan kolaborasinya masuk di situ. Lalu yang mau saya sarankan di sini adalah kita kan sudah melihat sendiri kekurangan kita nih, kekurangan kita ada di mana.